Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, tuan-tuan guru, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid, musola yang saya muliakan. Yang terhormat Haji Andi Samsudin Arsyad atau Haji Syam beserta keluarga, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, wabil khusus Bapak Gubernur Kalsel, Paman Syah Birin. Birin itu artinya baik. Kalau Syah Birin berarti baik yang benar-benar sah. Mudah-mudahan baik orangnya, baik juga jabatannya. Tentunya beserta istri Ciodah. Karena saya meyakini kesuksesan Paman Birin itu pasti berangkat dari doa seorang istri. Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Jajaran Forkompinda, Bapak Kapolda, Bapak Danrem, Bapak Kabinda, dan seluruh warga Batu Licin yang berbahagia. Beli micin di pasar Minggu, ada gajah minumnya susu. Hai orang Batu Licin, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Dalam sebuah makalah disebutkan, al-uyun tansa man ro'at walakinnal qulub la tansa man ahabbat. Mata bisa lupa siapa yang dia lihat, tetapi hati tidak pernah bisa lupa siapa yang dicintai. Kalau toh tidak karena cinta berat, Bu. Kenapa? Tanggal 29 kemarin seharusnya saya terbang ke London, Inggris. Pak Nur yang selama ini kontak saya dengan Haji Syam melalui Pak Nur, mantan bupati, telepon saya, Gus, tanggal 29 bisa enggak hadir di acara haulan bapaknya Haji? Waduh, saya ke London. Akhirnya saya telepon travel saya, bisa enggak di reschedule? Enggak bisa, Kiai. Kalau ini reschedule hangus harus beli tiket lagi. Tapi ada enggak tiket setelah itu? Ada. Ya sudah, hangus enggak apa-apa. Saya beli. Oh, AKBP, aku kiainya Bapak Prabowo. Wah. Akhirnya alhamdulillah dapat tiket besok malam tanggal 1 dini hari sampai London saya siang hari, acara saya malam. Alhamdulillah akhirnya saya bisa sowan. Disitulah saya meyakini manusia boleh berencana tapi isi ATM yang menentukan. Wa kullu syai'in bimiqdari. Segala sesuatu itu sudah ada ukurannya. Apa hikmah dibalik reschedule tiket saya dari tanggal 29 yang seharusnya saya ke London? Saya harus ke Tanah Bumbu dulu. Ternyata disitulah kemudian banyak rahasia Allah yang kita tidak pernah tahu. Rahasianya, tanggal 28 malam saya di Jakarta, karena harusnya persiapan saya ke London. Jam 10 malam saya dapat kabar istrinya Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan meninggal dunia. Kalau seandainya saya sudah berangkat ke London hari itu, saya tidak bisa takziah. Untungnya ada acara di Tanah Bumbu, maka kita tidak pernah tahu apapun yang menjadi rahasianya Allah. Yang kedua, satu, hari itu saya bisa ziarah takziah ke Pekalongan
karena Mamah Salmah istrinya Abah Lutfi itu masih saudara saya. Yang kedua, saya ditelepon sama Mayor Teddy. Nah, ini idolanya ibu-ibu. Ternyata perempuan tuh kalau lihat cowok ganteng lebih parah daripada laki-laki lihat cewek cantik, bapak-bapak gitu loh. Makanya sorry, cowok sama cewek itu bedanya satu. Cowok itu kelemahannya di mata, cewek itu kelemahannya di telinga. Cowok kalau menangis yang ditutup matanya, cewek kalau menangis yang ditutup mulutnya. Kenapa? Cewek kalau menangis yang ditutup mulutnya karena cewek tahu dan sadar diri bahwa dosa paling besar seorang perempuan itu berangkat dari mulutnya. Cowok kalau menangis yang ditutup matanya, kenapa? Karena dosa yang paling besar seorang laki-laki berangkat dari matanya. Makanya cowok itu kurang ajar. Kalau di jalan lihat cewek cantik dia akan teriak wow. Kalau pulang lihat istrinya di rumah, weh ini. Makanya kalau menangis dan matanya ditutup. Yang saya curiga ada cowok menangis yang ditutup mulutnya. Lah ini saya curigai. Jangan-jangan cowok jadi-jadian. Akhirnya saya bisa ke Pekalongan takziah ke Mamah Salmah. Yang kedua, ternyata hari itu saya ditelepon sama Mayor Teddy, Pak Prabowo mengendaki ketemu saya kemarin jam 16 sore. Makanya pembatalan tiket saya ke London itu hikmahnya besar. Saya bisa ziarah ke Pekalongan, saya bisa ketemu dengan Pak Prabowo, dan saya bisa ke Tanah Bumbu. Alhamdulillah. Maka saya selalu mengatakan, jangan pernah kamu mengatakan lelah. Ingat, lelah bukan berarti menyerah. Lebih baik menunggu senyummu yang merekah. Karena senyum itu adalah ibadah, dan disenyumin Haji Sam itu adalah anugerah terindah. Wah. Maka malam hari ini saya sampaikan, Haji Sam, cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Nah, ibu yang saya muliakan, Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam, Shahibul Hikam, saya itu sangat mengidolakan Ibnu Athaillah. Sampai anak saya kasih nama Athaillah, Mufti Athaillah Shahibul Atqiya Maulana Habibur Rahman. Kenapa Bu? Terlalu panjang. Anak-anakku sendiri yang buat aku sendiri. Kok kamu protes? Kamu ingin ya? Begitu mengidolakannya beliau, saya sampai banyak hafal makalah-makalah yang terdapat dalam kitab Hikam. Makanya kenapa saya mendapatkan penghargaan dari Leprit dan Muri sebagai selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Mungkin truk-truknya Pak Haji di tambang, mungkin juga ada yang wajahnya gambar saya. Tapi yang paling parah satu, Ji, gambar saya dilukis di bokong mobil sedot WC. Ya Allah. Di situ ada tulisannya, ada quote-nya Gus Miftah, bokongmu adalah rezekiku. Ya. Makalah atau quote-quote yang saya ambil itu kadang-kadang terinspirasi dari makalah yang ada dalam kitab Hikam. Di situ Ibnu Athaillah mengatakan, ma tawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Itu artinya apa? Manusia mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang Maha Mampu. Manusia bisa bukan karena dia bisa, tapi karena dibisakan oleh Allah yang Maha Bisa. Maka kita nggak boleh sombong. Sesuatu yang kelihatannya sepele Allah buat sulit, nggak bisa apa-apa Pak kita. Contoh tidur. Saya tadi bilang sama Pak Nur, sudah 2 malam saya nggak tidur. Saya di Jakarta nginep di hotel mewah, masuk kamar baca doa, Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Mata nggak terpejam Pak, padahal kasurnya tebal, selimutnya hangat, pemandangannya menarik, mata nggak bisa merem. Tapi lucunya apa? Orang Batu Licin kalau di atas ranjang mau tidur baca doa tidur matanya nggak merem-merem,
Tapi kalau mendengarkan khutbah Jumat nggak baca doa tidur, matanya merem. Begitu sang khotib, ya ma'asyiral muslimin, jamaah mulai. Makanya saya bilang obat tidur yang paling mustajab adalah khutbah Jumat. Begitu selesai khutbah Jumat, Pak, selesai Jumatan, ada Jumat berkah, melek semua, Pak. Ini menunjukkan kalau memang Allah tidak memampukan, nggak bisa. Kamu vokalis hadroh, kamu jangan bergaya, suaramu bagus. Kalau Allah kemudian mencabut kenikmatan dari suaramu, habis kamu nggak bisa nyanyi. Makanya kalian bersyukur jadi anak-anak hadroh. Astagfirullah ben. Kalian harus pede. Kalau besok ketemu calon mertua ditanya, Mas kerjamu di mana? Jawab, saya penerbang. Pesawatnya apa? Hadroh Airline. Kalau Allah nggak mampu kan nggak bisa, Pak. Makanya kalau hari ini Paman Birin jadi gubernur 2 kali sukses, jangan sombong dulu, karena Allah menghendaki Paman Birin bisa. Karena saking bisanya istrinya disuruh maju. Masya Allah, keren sekali Ji. Saya ngomong gini ada hitungannya Biji Aji, jangan cuma senyum-senyum Ji. Saya kemarin cerita, saya tuh ngaji di Kalsel di Banjarmasin, dikasih cincin sama Pak Ketua DPRD. Mana Ketua DPRD kemarin? Itu saya ditanya, kenapa Gus minta cincin dipakai? Saya bilang, saya itu kalau dikasih orang saya pakai pengajian, tujuannya satu, kalau pengajian saya ada pahalanya, yang memberi supaya dapat pahalanya. Makanya cincinnya batunya saya pakai. Maka ya kalau Haji Sam pengen dapat pahala dari saya, ngasih apa gitu kira-kira gitu. Ya nggak usah batu cincin lah, batu bara juga nggak apa-apa. Shallu ala Nabi Muhammad. Sehingga kemudian kita perlu paham, semua yang kita miliki, yang kita hadapi, itu semuanya karena diizinkan oleh Allah. Coba soal hitungan kekayaan. Apakah orang kaya itu ditentukan dari kerja kerasnya? Belum tentu, Pak. Tukang becak itu kurang keras apa kerjanya? 24 jam, tapi juga nggak kaya-kaya. Nggak kaya. Apakah yang paling kaya itu mereka ahli ekonomi? Siapa bilang? Banyak profesor ekonomi bisa ngomong ekonomi, tapi nggak bisa cari duit. Makanya banyak perusahaan, ownernya, pengusahanya nggak punya ijazah, pekerjanya justru profesor. Maka yang perlu diingatkan adalah Tuhan itu mengabulkan doa hambanya bukan di saat dia mau, tapi di saat dia siap. Banyak orang mau tapi tidak siap. Banyak orang mau kaya tetapi dia tidak siap kaya, mentalnya nggak kaya. Mbah saya itu kaya Bu dulu, tapi jatuhnya saya udah miskin. Mbah saya kaya 7 turunan, persoalannya saya keturunan nomor 9. Sudah habis Bu. Kemudian saya pelajari, begini mas-mas ya, katakanlah Anda mengatakan Haji Syam ini inspirator kita, orang sukses. Kalau ada orang sukses, jangan melihat kesuksesannya, tapi lihatlah prosesnya. Orang sukses itu melalui banyak proses, bukan banyak protes. Makanya kalau saya disuruh milih, Gus Miftah pilih olahraga mana? Jalan apa lari? Saya pilih jalan. Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan, bukan tentang pelarian. Makanya ibu-ibu harus tahu kenapa keringat itu asin. Karena dalam perjuangan gak ada yang manis. Sekarang orang bilang, "Woi, Pak Prabowo jadi presiden." Dari 2009 kalah. 2014 kalah. 2019 kalah. Sekarang sorry ye. Ini prosesnya panjang, Pak. Jadi kalau sekarang Anda ini melihat, wah enak jadi orang kayak Haji Sam sudah punya ini, punya itu. Itu sekarang. Kenapa nggak lihat prosesnya, Pak? Anda bilang, oh sekarang enak Gus Miftah, temannya Pak Jokowi, temannya Pak Prabowo, temannya Haji Sam. Itu sekarang. Tahun 99 pertama kali saya masuk ke lokalisasi pengajian bersama mbak-mbak PSK.
Kalau di Jawa Timur namanya begengge. Kalau di Jawa Timur namanya begengge. Kalau bahasa kerennya kan PSK. Perempuan suka kelon. Ah gitu kan. Tapi kawan-kawan ini banyak yang salah ya. Pemandu karaoke itu bukan PSK. Itu namanya LC. Saya kadang-kadang kasihan sama anak-anak saya di kafe, dikira mereka juga PSK. Lah, mereka itu kalau bahasa Jawanya purel. Perempuan rela diusel-usel. Yang mereka bekerja di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Pekerjaannya karaoke, karaoke dibuka, oke. Tahun 99 saya masuk lokalisasi. Anda nggak tahu suka dukanya. Saya dipukul botol sama preman. Saya diancam bunuh. Kepala saya ditembak, ditodong pistol 2 kali. Sama preman paling besar di Jogja. Saya di Jakarta bersentuhan dengan preman yang paling besar. Maung Hercules yang sekarang jadi pengawal saya. Prosesnya panjang, Pak. Belum lagi godaannya, Pak. Masya Allah, kalau masuk lokalisasi, Pak, saya jamin Paman Birin kalau sudah masuk nggak mau keluar. Ini pengajian yang paling menyenangkan sedunia. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Godaannya besar. Maka prosesnya panjang. Disitulah kemudian Allah punya alasan. Kenapa orang ini perlu saya angkat derajatnya? Kenapa kemudian orang ini harus saya angkat derajatnya? Ada alasan. Seorang Kapolri ngangkat Kapolda Kalsel. Itu pasti ada alasan. Oh, dia punya kemampuan seperti ini. Punya kualifikasi, prestasinya ini. Kalau dia di Kalimantan Selatan pasti dia bisa begini. Ada alasan. Demikian juga kemudian Allah ketika disampaikan kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah akan memberikan kepada mereka yang siap. Orang nggak siap dikasih harta, Pak, jadinya nggak manfaat tapi masalah. Nggak punya duit mau ngaji, begitu punya duit nggak mau ngaji. Ketika dia miskin dia dermawan, kaya malah pelit. Makanya mohon maaf, saya itu ditanya, Gus, apakah kaya itu bisa jadi wali? Baca kitab Wasiatul Mustafa. Ternyata orang kaya itu, Pak, jadi wali lebih gampang daripada orang ahli ilmu. Contoh dalam kitab Wasiat Mustafa. Inna auliya Allah lam yanalu min rahmatillah wa sa'ata ridwani bi kasratil ibadah walakin yanaluha bi sakhawatin nafsi wal istihanah anid dunya. Ini hadis sahih. Sesungguhnya para kekasih-kekasih Allah, wali-walinya Allah, mendapatkan rahmat dan kuasanya Allah itu bukan karena banyaknya ibadah, tapi karena banyaknya sedekah. Jadi orang punya harta itu jauh lebih gampang jadi walinya Allah daripada orang punya ilmu. Makanya kenapa tingkatan ahli sedekah itu jauh lebih tinggi dibandingkan ahli ibadah? Jawabannya sederhana. Kalau orang ahli ibadah dia sholat tahajud, yang mendapatkan pahala dari tahajudnya dia sendiri. Saya ini puasa Daud sudah 8 tahun. 1 hari puasa, sehari tidak. Tadi saya tidak puasa, besok saya puasa. Sudah 8 tahun puasa Daud. Termasuk bulan Ramadan kemarin saya juga Daud. Enak amat Ramadan Daud. Yang mendapatkan pahala dan kebaikan dari puasa saya sendiri. Tetapi bandingkan dengan mereka yang punya harta. Ketika dia bersedekah dengan hartanya, yang mendapatkan kebaikan dari sedekah itu tidak hanya dirinya, tapi juga orang lain. Makanya saya bilang, kalau ada orang kaya, kamu jangan iri, tapi kamu contoh bagaimana dia kaya. Bu, jangan iri. Semuanya punya takaran masing-masing, betul? Loh, ini sama-sama di atas panggung. Ini rezekinya berbeda. Mohon maaf bapak-bapak ya, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Tuan Guru, disitulah kita harus mengakui bahwa kita ini kecil, Allah itu besar.
Makanya ketika kita mengangkat kedua tangan kita, ini maknanya apa? Tuhan, saya kalah, saya nyerah, yang menang Anda. Tuhan, saya kecil, Anda besar. Maka kalimat saya apa? Tugas kita ini hanya mengangkat kedua tangan. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Tugas manusia mengangkat kedua tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Nggak usah ikut-ikutan ngatur, Li. Kayak jodoh, kamu santai saja. Kalian ini sudah ada jodohnya masing-masing. Wajah saya jelek, Gus, santai. Tutupilah wajah jelekmu dengan bagusnya rekeningmu. Karena sekarang cowok yang good rekening lebih menarik daripada cowok yang good looking. Karena kalau suami good rekening bisa menjadikan wajah istrinya glowing. Dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong koming. Pertanyaan menarik begini, Tuan Guru, Paman Bilin begini. Santri saya tanya begini, Bah, saya mau tanya, kenapa di surga itu ada bidadari, nggak ada bahasa bidadara? Nggak ada. Ada bidadari, nggak ada bidadara. Ternyata jawabannya simpel. Tingkat kepuasan laki-laki, puncak kepuasan laki-laki sama perempuan itu beda. Laki-laki itu semakin kaya dia semakin butuh perempuan, sementara perempuan semakin kaya dia tidak butuh laki-laki. Betul, Bu? Yang jawab betul pasti dia janda. Puncak kenikmatan laki-laki itu perempuan, sementara puncak kenikmatan perempuan itu adalah harta emas dan berlian. Makanya perempuan itu nggak penting suaminya pulang, yang penting uangnya datang. Lebih baik suaminya nggak pulang tapi uangnya datang daripada suaminya datang tapi uangnya tidak pulang. Dan kurang ajarnya perempuan sekarang satu, cari suami yang pintar cari duit tapi nggak boleh pegang duit. Jangankan uang suami, uang anak lebaran hilang. Uang itu kalau udah masuk ibu-ibu nggak mungkin kembali, Pak. Gitu. Karena perempuan itu matematikanya cuma dua, perkalian sama tambah-tambahan, gak ada pengurangan apalagi pembagian. Makanya kemarin lebaran banyak anak yang lapor polisi, penipuan investasi. Siapa korbannya? Anaknya. Korbannya siapa? Ibunya. Makanya saya bilang sama ibu-ibu, kalau kamu pengen punya suami pinter cari duit tapi nggak boleh pegang duit gampang, nikahlah dengan tuyul. Kita kecil, Allah besar. Itu pula yang kemudian ditampakkan oleh Allah ketika persoalan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu punya bapak angkat, bapaknya siapa, Bu? Namanya Fir'aun. Maka saya begini, Pak, kalau orang bilang, Gus, ada nggak rezeki yang benar-benar 100% halal? Saya jawab ada. Apa? Air hujan yang turun langsung dari langit, langsung kamu tadai pakai mulut. Nggak usah nyentuh genteng, nggak usah nyentuh talang. Itu yang 100% halal. Apakah yang kita konsumsi ini 100% halal? Kita lihat Nabi Musa. Bapak Ibu, Nabi Musa itu lahir di zaman Fir'aun. Fir'aun itu ngaku Tuhan. Atas bisikan dukunnya, Fir'aun punya keputusan Fir'aun. Apa keputusannya? Setiap bayi yang lahir dengan jenis kelamin laki-laki harus dibunuh. Kenapa dibunuh? Karena berpotensi menjadi kompetitor untuk Fir'aun. Bisikan siapa? Dukun. Maka ciri-ciri Fir'aun itu percaya dengan dukun. Maka kalau di antara kita masih percaya dengan dukun, saya curiga jangan-jangan cucunya Fir'aun. Ibunya Nabi Musa melahirkan. Begitu dilihat ternyata titit, bukan tutut. Padahal undang-undangnya Fir'aun titit hidup, tutut bunuh. Ibunya Nabi Musa andilau, antara dilema dan galau. Mau dipelihara, dibunuh sama Fir'aun. Nggak dipelihara, bagaimanapun anak. Akhirnya dia mendapatkan firasat. Ittaqu firasyatal mu'min fa innahu yangduru binurillah. Takutlah kamu dengan firasatnya orang mukmin, karena dia melihat cahaya dengan cahayanya Allah. Makanya kenapa banyak calon pejabat kalau mau nyalon biasanya sowan kiai, termasuk polisi, termasuk tentara. Kalau mau perang biasanya sowan kiai.
minta doa, karena tentara juga takut mati. Tapi lucunya begitu selesai perang yang dicari bukan kiai tapi pacarnya, kan kurang ajar. Singkat cerita apa firasatnya? Bayi Musa ini harus dihanyutkan Pak di sungai. Begitu dihanyutkan, mendarat. Di mana mendaratnya? Di belakang kerajaan Fir'aun. Siapa yang nemu? Istrinya Fir'aun. Namanya siapa? Siti Asiyah. Siti Asiyah ini tipe wanita solehah yang suaminya nakal, Fir'aun. Makanya jangan kaget kalau Anda melihat suaminya nakal kok istrinya solehah. Itu sudah ada sejak Fir'aun. Makanya dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Coba ibu-ibu batu licin pilih yang mana. Yang pertama, tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya, suaminya soleh, istrinya nakal. 2, tipe keluarga Fir'aun, suaminya nakal, istrinya solehah. 3, tipe keluarga Abu Lahab, suaminya nakal, istrinya nakal. 4, tipe keluarga Ibrahim, suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu, Anda pilih yang mana? Tipe keluarga Nabi Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Dijawab, Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Langsung ibu-ibu bilang, nggak jadi Ibrahim Gus, Fir'aun juga nggak apa-apa. Makan roti di atas lemari. Dari tadi ngaji kok nggak ada kopi? Pak Nur, kopi Pak Nur. Saya tadi habis ngopi sama Haji. Tapi saya kalau di atas meja itu nggak ada kopi, saya merasa gimana gitu. Saya sih nggak minta, cuman mengingatkan. Karena Gus Miftah itu kayak kopi. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Iya. Masa ada calon gubernur Cioda di sini nggak ada kopi? Kopi. Pak Nur, kopi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebelum kita lanjutkan cerita Musa ini, kemudian bagaimana kita berbakti dengan orang tua yang sudah meninggal, kita sholawatan dulu yuk. Nanti kamu sholawatan dulu. Saya doakan mudah-mudahan istri kamu besok cantik, solehah, janda anak 15. Amin. Saya mau nyanyi sholawat NKRI saja. Kamu iringi pakai hadroh. Mana nih hadrohnya? Ayo. Kamu jangan gendut-gendut. Kamu anak kecil gendut. Cowok itu kalau gendut biasanya mohon maaf kalau perutnya gendut, burungnya kecil. Hati-hati kamu. Bawa HP enggak? Boleh enggak HP-nya dinyalakan flashnya? Ya coba. Shallu ala Nabi Muhammad. Mana HP-nya? Ayo. Ayo diangkat dong. Wah itu redup, pasti itu flashnya redup, pasti itu Oppo. Semuanya diangkat. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang bawa HP cuma 2 orang perasaan. Semuanya dong. Kelihatan dong, kita mau sholawatan yang asik. Semuanya diangkat. Sana sebelah mana sana? Selatan, utara, timur? Sana etan. Ya, nanti semuanya digoyang ke ngetan dulu. Semuanya diangkat yang tinggi. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bi bismillah wa biladi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bareng-bareng salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin
Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan ke Kalimantan, daerahnya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI. Demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat, makan gorengan dari ketela. Mari ngaji dan bersolawat dari Kalimantan untuk Indonesia. Dari Kalimantan untuk Indonesia. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Beli roti dapatnya kentang. Dari tadi ngaji kopinya enggak datang. Lama banget kopinya. Gasnya habis. Sallu ala Nabi Muhammad. Batu licin bersama Gus Miftah. Pak Haji Sam lumayan gagah. Beli pepaya dapatnya kentang. Pak Haji Sam kaya, kita semuanya senang. Alhamdulillah. Semoga-moga cahadroh sugih kaya Haji Sam. Amin. Tapi aminmu nggak meyakinkan deh. Amin itu. Santele. Coba ingat quote Gus Miftah. Cintamu boleh kandas, tapi karirmu harus jelas.
Kenapa? Karena karir yang jelas akan mengundang cinta yang berkualitas. Oh, nole. Kamu malah nangis. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Modar. Akhirnya datang juga. Susah amat nyari kopi. Kamu yang bener dong. Ditunggu dari tadi, kopinya gelasnya isinya separuh. Aduh. Nah. Kamu tahu kenapa kopinya pahit? Karena yang manis itu aku. Kita harus minum kopi selagi panas, Bu. Ini pelajaran untuk gubernur. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Nah, saya kalau minum es teh, gulanya nggak pernah saya aduk supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa, kayak mulutnya calak. Iya. Ciri-cirinya kalau kopinya enak, saya minum pasti bilang ah. Karena di dunia ini yang bisa membuat saya ah cuma dua. Satu kopi, dua istri. Iya. Kalau ini sumpah sangit. Saya lanjutkan cerita Musa berbicara keakbaran Allah. Setelah itu kita cerita soal kematian dan haul. Akhirnya bayi Musa ini dibawa pulang, Pak. Ketemu sama Fir'aun. Siti Aisyah ditanya, itu siapa, Dek? Dijawab sama Asia, ini bayi Mas Fir'aun. Jenis kelaminnya apa? Didit apa tutut? Didit. Fir'aun marah, bunuh. Istrinya Fir'aun ngeyel, gak bisa Mas, gak boleh kamu bunuh. Kenapa? Peraturanmu itu yang harus kamu bunuh itu bayi yang kamu cari. Sementara ini bayinya datang sendiri, nggak boleh kamu bunuh. Logis ini, Pak. Ini datang sendiri, bukan kamu cari. Delalah, Pak. Fir'aun manut sama istrinya. Maka sejarah mencatat sejak saat itulah suami kalah dari istri. Maka saya benci dengan Fir'aun gara-gara itu. Gara-gara Fir'aun kita terjajah. Makanya perempuan tuh karakternya satu, kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Ciri-cirinya jilbabnya coklat, sengit tahu. Yang jilbabnya hitam kayak Mama Odah, insya Allah lebih parah. Kapolda kalau di kantor galak, Pak. Sama anak buah takut semua bintang 2. Di rumah ketemu istri, iya Mama, begitu. Sepinter-pinternya kiai dibentak istrinya, goblok mendadak, Pak, gitu loh. Makanya saya heran, perempuan itu terbuat dari apa, gitu loh. Menang hanya minta ampun, gitu loh. Saya ternyata baru tahu jawabannya. Ternyata bahasa Arabnya perempuan itu sama dengan cermin. Asal katanya sama dengan cermin. Perempuan itu bahasa Arabnya apa, Pak? Mar'atun. Perempuan itu bahasa Arabnya apa? Mir'atun. Kenapa perempuan seperti cermin? Karena hati perempuan itu seperti kaca. Kalau sudah pecah tidak pernah utuh kembali. Wow. Makanya menangan, Pak. Nggak mau dipecahkan dia, Pak. Tapi sukanya memecahkan. Kan Pak punya banyak pesawat. Perempuan itu mohon maaf penerbang terbaik. Begitu perempuan marah semuanya bisa diterbangkan. Sandal terbang, sepatu terbang, lemari terbang, Pak, gitu. Tapi coba Anda lihat, semua film yang menakutkan itu bintang filmnya pasti perempuan. Mak Lampir perempuan, Susana perempuan, Nyi Roro Kidul perempuan, Suster Ngesot perempuan, Sundel Bolong perempuan, Wewe Gombel perempuan. Pertanyaannya, kenapa semua film horor dan menakutkan bintang filmnya adalah perempuan?
Karena makhluk yang paling menakutkan di dunia adalah perempuan. Tapi beda Pak, film yang menyenangkan itu rata-rata bintang filmnya cowok Pak. Dono Kasino Indro cowok, Ipin Upin cowok, Mr. Bean cowok, Unyil cowok. Pertanyaannya, kenapa semua film yang menyenangkan bintang filmnya adalah laki-laki? Karena makhluk yang selalu menjadi korban dan menyenangkan adalah laki-laki. Itulah alasan kenapa hewan korban itu pasti jenis kelaminnya jantan. Unta jantan, sapi jantan, kambing jantan, domba jantan. Kenapa? Soalnya kalau betina jangankan berkorban, mengalah saja tidak mau. Dapat gua jawabannya. Makanya sekarang banyak karakternya perempuan cewek di medsos ini. Apa? Perempuan itu makhluk yang luar biasa, mampu menyimpan dua pria di dalam satu hati. Wow. Mampu menyimpan dua pria di dalam satu hati. Tapi ingat wahai para perempuan, kalau perempuan bisa menyimpan dua pria di dalam satu hati, laki-laki juga bisa membeli tanpa harus mencintai. Iya. Gitu. Kembalikan sini tisunya. Bawa sini. Tenang, Insya Allah. Makasih ya Mas. Jatuh lagi itu loh, bawa sini lagi jatuh. Makasih ya Mas. Jatuh lagi enggak. Akhirnya yang terjadi apa? Berbicara kekuasaan Allah. Usia sekian, Nabi Musa diangkat menjadi nabi. Begitu menjadi nabi, Allah bilang sama Musa, Musa, kamu perang itu Fir'aun. Kenapa? Dia ngaku Tuhan. Sampai Fir'aun mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, kata Fir'aun. Fir'aun itu Pak, mohon maaf, hidupnya senang terus, gak pernah susah. Kamu pikir Haji Sam duitnya banyak gak pernah susah? Pernah, gak mungkin manusia gak pernah susah. Semuanya itu diuji oleh Allah dengan ujiannya masing-masing. Ada yang dikasih ujian harta, ada yang dikasih ujian wanita, ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan jabatan. Saya tadi baru cerita sama Haji Sam, kemarin sore saya dipanggil lagi sama Pak Prabowo. Gus, beneran gak mau jadi menteri? Enggak Pak, saya gak mau jadi menteri. Kenapa? Repot Pak. Menteri satu, potong rambut, aduh berat. Jangan Pak, aku gak asik. Yang kedua kalau jadi menteri, aduh saya udah gak bisa belusuan pengajian bersama para PSK, gak asik Pak. Yang ketiga, kalau pengajian semua orang undang saya maunya gratis Pak. Orang Tanah Bumbu aja ngundang saya ngaji harus nunggu Haji Sam dulu, apalagi saya jadi menteri Pak. Saya bilang repot saya Pak, karena saya tahu jabatan itu ujian. Kamu lihat oh enak jadi paman birin, jadi gubernur, yang kamu lihat itu fasilitas dan wewenangnya, tidak kamu lihat jabatannya. Oh enak jadi Kapolda, yang kamu lihat itu fasilitasnya, bukan tanggung jawabnya. Makanya saya bilang, saya sadar diri Pak, yang lain saja yang lebih bagus. Saya tak bantu Bapak di program yang lain. Karena mohon maaf, saya membantu Bapak all out, saya tidak butuh jabatan apa-apa Pak. Tapi yang mau saya lakukan satu, berani milih, berani nagih. Memastikan program Pak Prabowo betul-betul dilaksanakan untuk rakyat. Jadi kita berani dukung Pak Prabowo, berani nagih Pak Prabowo. Betul-betul janji kampanyenya harus dilaksanakan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Makanya mohon maaf, berjuang itu dengan caranya masing-masing. Saya berjuang dengan cara dakwah. Tapi ingat, bagi mereka yang bukan pendakwah, dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Kapolda berdakwah dengan jabatannya sebagai Kapolda, Paman Birin dengan segala keputusannya, Haji Sam dengan hartanya. Itu yang namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu bukan satu posisi diperebutkan banyak orang. Kalau satu posisi, satu kursi diperebutkan banyak orang, itu bukan fastabiqul khairat, tapi pilihan gubernur Kalimantan Selatan. Fastabiqul khairat itu menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Kamu jadi bupati, ada bupatinya Pak Zahirullah, menjadi bupati yang baik. Gubernur yang baik. Gubernur yang baik bagaimana? Keputusannya banyak menguntungkan rakyat. Kapolda yang baik, jadi polisi yang baik. Kiai yang baik, dakwah yang baik. Haji Sam, pengusaha yang baik. Bagaimana kebaikannya? Ngasih amplop pendakwah sebanyak-banyaknya. Itu baik. Itu baik. Gak usah batu cincin, batu bara juga gak apa-apa.
Singkat cerita, Fir'aun ini kemudian dimusuhi sama Musa, Pak. Dimusuhi, Pak. Pertanyaan saya, mereka perang. Pertanyaan saya, Musa menang apa kalah? Musa menang apa kalah? Menang apa kalah? Kalah, Pak. Buktinya apa? Musa lari. Kalau menang ngapain lari? Ketemu dengan lautan, pilihannya cuma dua. Berapa, Bu? Dua. Dia lanjut lari masuk lautan, kembali dia dihajar sama Fir'aun. Tapi apa yang membedakan antara Musa dan Fir'aun ketika berhadapan-hadapan? Bedanya satu. Begitu mereka berhadapan-hadapan, bedanya apa? Sekuat-kuatnya Fir'aun merasa dirinya adalah Tuhan, sementara selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Tuhan. Siapa yang kemudian dimenangkan oleh Tuhan? Musa, yang walaupun dia lemah tetapi di dalam hatinya ada Tuhan. Yang terjadi apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah berikan jalan keluar. Bentuknya apa? Lautan terbelah dengan tongkatnya Musa alaihi salam. Allah memberikan pertolongan, the power of kepepet di saat-saat akhir. Makanya ibu-ibu kalau berdoa, ketika sudah kepepet, tambahi doamu, jangan berhenti. Kita itu berdoa sama Allah bukan karena kita ngatur Allah, bukan karena kita mengingatkan Allah, tetapi kita merasa diri kita lemah, diri kita kecil, diri kita nggak bisa apa-apa. Itulah kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu punya anak nakal, sudah di pondok masih nakal, the power of doa, doakan anaknya. Anaknya di pondok disolawati, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mudah-mudahan anakku soleh. Al-Fatihah, doakan pakai doanya Nabi kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma usu jaufahu hukman wa ilman. Untuk anakku Al-Fatihah. Anaknya di rumah pegang kepalanya solawati, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pegang dadanya, Allahumma usu jaufahu hukman wa ilman. Al-Fatihah. Bapak juga sama, punya istri cerewet gampang tidur, pegang mulutnya, kasih doa, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Selesai, Pak. Nah, itulah kenapa kita tidak boleh berhenti berharap kepada Allah. Satu-satunya tempat meminta adalah Allah. Maka kemudian mohon maaf, tahun 2022 saya diundang Presiden Jokowi untuk berbicara di Forum Investor Daily Summit 2022. Bagaimana investor bisa menanamkan uangnya di Indonesia, sementara saat itu ada isu Indonesia akan tertimpa resesi. Pak Jokowi bilang sama saya, Gus, yakinkan bangsa Indonesia bahwa kita nggak akan kena resesi. Apa saya sampaikan di hadapan Pak Presiden? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah izinkan bagi kami. Santai, Pak. Kalau Allah nggak izinkan, kebaikan, keburukan nggak akan pernah sampai kepada kita. Saya bilang Indonesia itu nggak usah takut dengan resesi global. Kenapa? Karena bangsa Indonesia bangsa yang mandiri. Bagaimana nggak mandiri? Kita makan nasi, berasnya sendiri. Kita makan sayur, sayurnya sendiri. Makan ayam, ayamnya sendiri. Makan telur, telurnya ayam, Bu. Masa telurnya sendiri? Nggak usah takut. Itulah tauhid, Pak. Maka malam hari ini kita berdoa, mudah-mudahan semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam kitab Irsyadul Ibad, kita ngaji persoalan haul yang disampaikan, yang malam hari ini dilakukan oleh keluarga Haji Syam. Bagaimana kemudian pandangan Islam terhadap ini? Ibu bapak yang saya muliakan, dalam kitab Irsyadul Ibad itu ada 3 ayat, yang ayatnya ini gandengan, yang dua-duanya harus dijalankan secara bersamaan. Artinya nggak boleh sepotong-sepotong. Yang A dilakukan, yang B juga harus dilakukan. Apa 3 ayat itu? Yang pertama, atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Kita nggak bisa hanya taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul. Gus, ada pertanyaan. Bagaimana sekarang dengan sengketa di Indonesia, persoalan Habib dan non Habib? Orang Kalimantan nggak usah ikut-ikutan. Saya menghormati siapapun yang memberikan sumbangsih dakwah kepada Islam, baik dia Habib maupun non Habib, dia kiai maupun tidak kiai. Selama memberikan sumbangsihnya terhadap agama, semuanya kita hormati. Bukan masalah dia keturunan siapa. Saya bilang,
Gus Miftah masih percaya mereka Habib? Saya jawab, guru saya itu Habib Lutfi. Sekarang begini Pak, kalau hari ini kita menghormati Habib sebagai dzurriyyahnya Kanjeng Nabi, ternyata besok di akhirat diputuskan itu bukan dzurriyyahnya Kanjeng Nabi. Pertanyaan saya, kita salahnya di mana? Kita ruginya di mana? Enggak rugi Pak. Yang rugi siapa? Yang bohong, yang ngaku-ngaku. Tapi sebaliknya, kalau hari ini kita mendolimi orang-orang yang dianggap Habib itu, kita hajar mereka, ternyata besok di akhirat diputuskan bahwa mereka adalah dzurriyyahnya Kanjeng Nabi. Ketika ketemu Kanjeng Nabi di akhirat Pak, ditaruh di mana muka kita Pak? Miftah, kamu dulu zalim sama keturunan saya, kok sekarang kamu minta syafaat kepada saya Miftah? Sorry ye, modar saya Pak, gitu loh. Makanya saya bilang, gak usah ikut-ikutan soal persoalan nasab. Udah, semuanya punya takaran masing-masing. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri. Kamu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin. Makanya mohon maaf, pemimpin itu harus kita taati. Kalau dia jelek, kita kritisi. Saya bilang sama Pak Prabowo, saya mendukung Anda yang paling giat. Tapi kalau Bapak salah, saya juga boleh dong untuk mengkritisi. Enggak apa-apa Gus, harus. Paman Birin salah, kita ingatkan. Sekarang jadi gubernur tuh berat Pak, jadi imam sholat saja berat. Begitu mau ngimami, makmum sudah cerewet, jangan panjang-panjang, berat. Kayak kemarin di Jakarta imamnya stres. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mandek. Makmumnya bingung, ini mau inna a'toina, apa inna fatahna, apa inna angzalna, atau inna yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, makmum semakin pusing, apa inna angzalna, apa-apa. Ketiga kalinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna, akhirnya makmumnya teriak, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Emangnya gampang jadi imam? Susah. Jadi Kapolda susah, apalagi jadi Pak Jokowi, apalagi besok jadi Pak Prabowo. 275 juta Pak. Kamu taat kepada Allah sekalian taat kepada Rasul, sekalian taat kepada pemimpin selama dia baik. Makanya pelajarannya kalau mau sholat, imam tengok ke belakang, sawu sufufakum fis sholah, luruskan dan rapatkan sofmu di dalam sholat. Kita itu harus rukun Pak. Udah nggak ada lagi 01, 02, 03. Setuju? Yang ada persatuan Indonesia. Pak Prabowo jadi presiden tidak hanya untuk 02, tapi juga untuk 01, 03. Udah nggak usah ribut, selesai. Kalau kita nggak rukun, rezeki menjauh Pak. Yang pertama. Yang kedua, apa ayatnya? Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat, bayar zakat. Kita nggak bisa Pak, saya tak sholat saja tapi nggak usah bayar zakat. Atau sebaliknya, saya bayar zakat tapi nggak usah sholat. Nggak boleh. Kamu dirikan sholat, kamu bayar zakat. Saya mau tanya, kalau ada orang kaya memberikan sedekah kepada orang miskin, yang harus terima kasih itu sebenarnya yang kaya apa yang miskin? Yang kaya apa yang miskin? Yang kaya. Kenapa? Sedekah orang kaya kepada yang miskin itu menyelamatkan dunianya si miskin, sementara doanya si miskin kepada si kaya menyelamatkan akhiratnya si kaya. Undang-undangnya apa? Orang kaya itu memberi harus senyum, nggak boleh cemberut. Orang kaya itu memberi cemberut nggak boleh, apalagi miskin sukanya cemberut. Sudah miskin cemberutan, nggak boleh Bu. Suami ngasih nafkah berapapun senyum. Jangan dibanding-bandingkan dengan suami tetangga. Kesalahan perempuan itu satu Pak. Ketika Nabi pulang dari Mi'raj, kenapa melihat banyak perempuan yang masuk neraka? Ternyata persoalannya bukan karena dia nggak mau ngaji, bukan dia nggak mau sholat, bukan dia nggak mau sholawat. Problemnya hanya satu, banyak di antara mereka yang tidak bisa berterima kasih kepada suami. Perempuan, dengarkan telah telingamu. Terima kasih sama suami. Suami itu mohon maaf, lebaran saja kadang-kadang nggak berani pulang gara-gara nggak bisa membelikan pakaian baru untuk istri.
Suami itu punya prinsip, suaminya nggak punya baju baru nggak apa-apa, yang penting istrinya bajunya baru, jilbabnya baru, emasnya baru. Bagi suami yang penting istrinya baru. Gus Miftah istrinya berapa? 1. Karena saya suami yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Ketahuan istri mati saya. Tapi santai saja. Saya ditanya sama Deddy Corbuzier, guru, ada nggak kriteria suami jahat? Oh ada. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Wah itu jahat. Gitu. Senengnya, oh. Santai aja Pak, perempuan itu gampang dibohongi. Yang ketiga ayatnya apa? Aniskurli wali walidaik. Bersyukurlah kepadaku kata Allah dan kepada bapak ibumu. Kita nggak boleh berbuat baik kepada Allah, tapi nggak pernah berbuat baik kepada kedua orang tua. Problemnya kita itu kadang-kadang satu. Kita kesana kemari minta doanya Habib, kita kesana kemari minta doanya Kiai. Tapi lupa di rumah kita punya jimat, punya malaikat yang doa mereka jauh lebih mustajabah dibandingkan yang di luar. Siapa? Bapak dan ibu kita. Pak, Bu, nggak ada kekayaan seorang anak, kemuliaan seorang anak yang tidak berangkat dari doa orang tua. Saya meyakini kok Haji Sam sekarang Anda anggap sukses. Kenapa? Karena bapaknya ini luar biasa. Karena orang tuanya luar biasa. Orang tua itu kadang-kadang berdoa siang malam. Siapa yang menuai, yang mengetam? Anak-anaknya. Makanya mohon maaf, nama orang tua dulu itu keren. Kenapa? Karena orang tua dulu itu sukanya menanam, gak suka panen. Yang memanen siapa? Anak-anaknya. Yang berdoa bapak ibunya. Siapa yang terhormat? Anaknya. Seorang Kapolda. Bisa jadi karena tangisnya kepada bapak ibunya yang diangkat derajat anaknya. Karena orang tua punya prinsip, orang tua boleh susah, orang tua boleh sakit, tetapi anak gak boleh susah, anak gak boleh sakit. Betul Bu? Makanya saya bilang, orang tua 1 bisa ngopeni anaknya 10, tapi anak 10 kadang-kadang tidak bisa ngopeni orang tuanya yang 1. Betul Bu? Anak itu kurang ajar. Bapaknya punya perusahaan, anak dengan gampangnya mengatakan ini perusahaanku. Begitu anak punya perusahaan, orang tua nggak boleh ngaku-ngaku. Orang tua punya mobil, anak dengan gagahnya mengatakan ini mobilku. Begitu anak punya mobil, orang tua nggak boleh ngaku. Jam 2 malam anak menangis, anak 5 menangis semua, orang tua 1 bisa ngurusi 5 orang anak. Gantian orang tuanya nggak bisa apa-apa, anak 5 nggak bisa ngurusi orang tuanya yang 1. Makanya mohon maaf, salah satu bakti birrul walid dan anak soleh ketika ditinggalkan oleh orang tuanya, apa dikatakan? Al mayyitu fi qabrihi kal gharik al muhawis. Mayit itu di dalam kuburnya seperti orang terombang-ambing yang membutuhkan pertolongan. Yang tadiru dakwatan, yang menunggu doa. Doa dari siapa? Talhaquhu min abihi. Doa yang diharapkan dari bapak ibunya. Au min akhihi, atau dari saudara-saudaranya. Au min akhihi, atau dari saudara-saudaranya. Atau dari kanca-kancanya. Dan ketika doa itu datang, ahabbu ilaihi minad dunya wa ma fiha. Doa anak dan orang-orang di sekitarnya itu lebih disukai oleh si mayit dari dunia seisinya. Hari ini almarhum difatihai sama anaknya Haji Sam dan keluarga dan kita semuanya bahagia Pak. Dia lebih bahagia dikirim fatihah dibandingkan dikirim private jet. Lebih bahagia dibandingkan dikirimkan uang. Itulah birrul walid dan seorang anak. Balas budi. Apa kata Sayyidina Ali? Ketika seorang anak berbuat baik 24 jam kepada bapak ibunya seumur hidupnya, ternyata tidak mampu membalas budi seorang ibu ketika melahirkannya. Perempuan itu keren Pak. Perempuan melahirkan anak mati, syahid Pak. Laki-laki sunat mati, malah praktek Pak.
Kok kamu anak hadroh sunat mati dianggap malpraktek? Yang belum sunat, kamu sunatnya ke sana ke Jepara, Kabupaten Jepara, pasti bentuknya bagus, ukir-ukiran. Begitu ibu melahirkan, pilihannya dua, Bu. Kalau ibunya yang mati, masuk surga tanpa hisab. Kalau anaknya yang mati, memberikan syafaat kepada ibunya. Maka birrul walidain kita itu gak terbatas ketika dia masih hidup. Maka dalam sebuah cerita disampaikan, ada seorang anak yang datang kepada ibunya, mohon maaf, ada seorang ibu yang datang kepada anaknya ketika dia nggak punya beras untuk dimakan. Ibunya bilang sama anaknya, "Nak, ibu utang uang 100.000. Untuk apa, Bu? Beli beras, ibu nggak bisa makan." Anak laki-lakinya bilang, "Sebentar ya, Bu, saya minta izin kepada istri saya." Mohon maaf, Bu, mohon maaf. Laki-laki itu tetap bertanggung jawab kepada bapak ibunya walaupun dia sudah menikah. Sementara perempuan tanggung jawabnya berpindah dari orang tua kepada suaminya setelah dia menikah. Suami seumur hidup, rusaknya hubungan suami dengan ibunya kadang-kadang apa? Tidak ada dukungan dari seorang istri. Hei wong wedok, rungono kupingmu. Kalau suamimu berbuat baik sama bapak ibunya, tolong kamu dukung. Kamu harus tahu besarnya suamimu itu atas susu ibunya, bukan susumu. Betul Paman? Kan Paman Bir ini seperti soda, kalau ketemu susu pasti gembira. Makanya saya pilih Pak Prabowo, susu gratis. Bu, dukung. Ini anaknya bilang, "Bu, saya bilang sama istri saya." Ibunya nangis, Pak. Akhirnya sang anak pergi ke dapur mencari istrinya. Di situ dia melihat susu formula kemasan harga 400.000 yang habis diminum anaknya selama seminggu. Akhirnya dia mikir, ini satu susu formula harga 400.000 diminum anak saya habis seminggu. 2 tahun ibu saya menyusui saya. Berapa saya harus ganti air susu ibu saya? Dia datang kembali kepada ibunya, dipeluk kakinya, dicium kakinya, dia mengatakan, "Bu, gak ada istilah ibu utang kepada anak. Harta anak itu harta ibu. Ibu jangan bilang hutang. Apapun yang ibu mau silakan ambil." Malu Pak, Bu, kalau urusan perutnya orang tua sampai hutang kepada anak-anaknya. Tahun kemarin Pak, bapak saya bilang begini, "Nak, Abah pengen haji. Daftar regulernya kok masih lama banget, 5 tahun lagi, Abah sudah tua. Bapak maunya gimana? Bisa nggak berangkat tahun ini, Le?" Bapak menghendaki, saya siap berangkat Pak. Apapun yang saya lakukan untuk bapak ibu saya lakukan. Bapak ibu saya daftarkan haji furodah. 2 orang 1,2 miliar. Begitu saya daftar, saya ingat saya punya istri saya punya orang tua, berarti saya punya mertua. Kalau bapak ibu saya berangkat, mertua saya nggak berangkat, pasti jadi masalah. Untung istri saya cuma 1, jadi mertuanya cuma 2. Kalau istri saya 4, 8 Bu, mate saya. Kalau orang tua kita berangkat, mertua enggak, pasti akan jadi masalah. Sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean, cangkem. Bapak ibu mertua saya daftarkan Pak, 4 orang. Istri saya bilang, "Beb," saya jawab, "Iya say." Syaitonir rajim. Kalau bapak ibu berangkat, saya nggak berangkat, nanti yang ngawal mereka siapa? Ya udah kamu sekalian berangkat, saya cari uang. Bapak ibu saya berangkat, mertua saya berangkat, istri saya berangkat. Raffi Ahmad telepon saya. "Oh iya Ji, dapat salam dari Raffi Ahmad Ji." Sorry kayaknya artis, sorry. Saya itu alhamdulillah Pak, artis-artis kalau menikah itu yang memberikan nasihat saya Pak. Deddy Corbuzier, Via Valen, Atta Aurel, Anang Asanti. Lu cinta Luna enggak? "Bro, aku mau berangkat haji nih. Ikut dong, bimbing kami." Akhirnya saya juga bisa berangkat haji, saya dibayari sama Raffi Ahmad. Delalah Raffi Ahmad visanya nggak keluar. Makanya dia baru berangkat tahun ini. Akhirnya saya menghajikan bapak ibu saya, mertua saya bisa berangkat haji. Saya habis 3 miliar untuk menghajikan bapak ibu saya dan istri saya. Ternyata janji Allah itu benar. Uang yang kamu habiskan untuk orang tuamu itu keren Nak. Kata Allah, bagus. Saya pulang transit di Oman, belum sampai Indonesia Pak. Saya dapat WA, "Gus, perusahaan saya pengen endorse Gus Miftah, boleh apa enggak?" "Apa?" "Minuman, real food,
Gus Miftah jadi brand ambassador. Mau nggak? Halal, halal. Ya sudah, Gus Miftah silakan jadi brand ambassador saya. Kewajibannya sebulan posting sekali saya di Instagram. Sekali saja. Gus Miftah saya transfer 3 miliar. Saya berangkat haji, orang tua saya bayar 3 miliar, belum pulang Pak, Allah sudah ganti. Hari ini yang kalian ragu ketika berbuat baik sama orang tuamu, pertanyakan imanmu. Maka haji mungkin rezekinya lancar, bangun masjid atas nama orang tua, sedekah atas nama orang tua, mengalir, nggak habis. Pak Kapolda, ini saya sedekah, nyaman jadi Kapolda. Atas nama bapak ibu saya Gus, boleh. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi. Ya Nabi, ya Rasulullah, inna ummi qad matat. Bapak ibu saya telah mati. Apa yang fawa ing tasaddaqtu anha? Apakah ada manfaatnya kalau saya sedekah atas nama bapak ibu saya? Qala na'am. Ada. Yang hidup sedekah kepada yang mati, diterima, Pak. Pak Danrem, Pak Kapolda, sedekah bapak ibunya. Caranya bagaimana? Nambahi. Pusing Kapoldanya, kurang ajar ini. Maka malam hari ini wayud karufihi manaqibul mutawafa, kebaikan-kebaikan almarhum mudah-mudahan bisa dicontoh oleh semuanya yang hadir. Amin Allahumma amin. Sudah jam 1. Sudahlah Bu, doakan mereka. Bagaimanapun caranya, pakai tahlil, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Coba yang di masjid kirim Fatihah untuk Haji Samsudin, setiap habis sholat diterima, Pak. Mau pakai gaya apapun boleh. Orang NU itu kan kalau tahlil, baca tahlilnya macam-macam. Ada yang afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada Bu yang mantap, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang cukup afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilallah, la ilallah. Ada yang kayak entong di luar digitul, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilallah, la ilallah. Ada yang kemenyek betul, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ibu-ibu Badruddin suka yang mana? Saya ditanya sama sahabat saya Muhammadiyah, kenapa sih Gus kalau orang NU tahlil kok harus pakai menggerakkan kepala? Oh beda Pak, sama bikin kopi. Bikin kopi ada gelasnya, ada air panasnya, ada kopinya, ada gulanya. Orang yang tahlil pakai menggerakkan kepala seperti diaduk-aduk kopinya, rasanya nikmat. Kalau kita bikin kopi ada gulanya, nggak ada kopinya, nggak diaduk, itu seperti orang tahlil nggak menggerakkan kepala. Ayo, ibu-ibu suka yang mana? Digoyang-goyang apa diam saja? Digoyang-goyang, lebih nikmat. Tanya, ya Tuhan Guru ya, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Masa tahlil sepanang, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilallah, nggak enak. Sholli wa sallim daiman, Allah sholli wa sallim daiman, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashab. Bareng-bareng sholli wa sallim daiman ala Muhammad, sholli wa sallim daiman ala Muhammad, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo jalo dongong wajan Quran najan sakalimang, lamun ora digirimi banjur bali brebes milih
bali nang kuburan padha nangis tetangisan. Salli wa sallim daiman ala Ahmad. Salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Kebacut temenan ger hana turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam donya bakal tarik kasih donyaku sing isih ana. Salli wa sallim daiman ala Ahmad. Salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Kami cinta tanah air, Indonesia, kami bangga jadi bangsa Indonesia, NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Salli wa sallim daiman ala Ahmad. Salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi. Hadroh berhenti, jamaah yang keras bareng-bareng. Salli wa sallim daiman ala Ahmad. Allah Allah salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. sallu ala Nabi Muhammad. Untuk almarhum Haji Al-Fatihah. Pak Haji dan Bapak Ibu sekalian, saya terima kasih. Saya harus undur diri. Mohon doanya saya besok pulang ke Jakarta. Malamnya lanjut ke London. Mudah-mudahan bisa berjumpa kembali. Amin. Melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka. Melupakan Haji Syam mana bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi